yaitu suatu kaum sampai dabir, sampai di akar-akarnya. Alladzina, orang-orang yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Jadi maka orang-orang zalim itu dimusnahkan oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad, ara'aytum, terangkanlah kepadaku, in akhazallah, jika Allah mencabut sam'akum, pendengaran kalian, wa absarakum, penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan menutup atau mengunci hati kalian. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah, ya'tikum bihi, yang mengembalikan seluruh kekuasaannya. Unzur kaifa, perhatikanlah bagaimana, nusarrifu, kami berulang-ulang menjelaskan al-ayat, tanda-tanda kami, kebesaran kami. Thumma, kemudian, hum yasdifuna, mereka tetap yasdifun, berpaling. Walaupun tetap diberikan peringatan, walaupun diperlihatkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka orang-orang kafir tetap berpaling. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitakum, terangkanlah kepadaku, in atakum, jika sampai kepada kalian, azabullah, azabnya Allah, baghtah, secara tiba-tiba, au jahra, atau secara terang-terangan, hal yuhlak, maka adakah yang dibinasakan oleh Allah, illal qaumul zalimin, kecuali kaum yang zalim. Wa ma nursilul mursalina, kami mengutus para rasul, illa, kecuali, mubasyirina, memberikan kabar gembira, wa munzirina, dan memberikan peringatan. Faman amana, barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum, dan mereka pula tidak yahzanun, bersedih hati. Jadi seluruh rasul keberadaannya hanya dua, kalau bukan memberikan kabar gembira, dia memberikan peringatan, atau dua-duanya. Ya, begitu juga Al-Quran. Ketika kita baca Quran, mengembirakan kita, mendatangkan kegembiraan kepada kita, itulah mubasyirin. Tapi ketika kita merasa kita yang kena dengan ayat Al-Quran, maka itu fungsinya menjadi munzirin, memberikan peringatan. Walladzina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, terhadap ayat-ayat kami, yamassuhumul azab, maka mereka akan ditimpa al-azab, bima kanu, dengan apa-apa yang mereka yafsukuna, yaitu mereka berbuat fasik, melakukan dosa. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu, aku tidak mengatakan, lakum, kepada kalian, indi, bahwa ada padaku khazainullah, perbendaharaan Allah, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui al-ghaib, yang ghaib, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwasanya aku malaikat. Ini penyampaiannya Rasul kepada umatnya, bahwasanya saya tidak ada di sisi saya adalah khazainullah, segala perbendaharaan Allah, dan saya tidak mengetahui hal gaib, dan saya tidak mengatakan diriku adalah malaikat. In attabi'u, aku hanya mengikuti illa ma yuha ilayya,
kecuali apa yang diwahyukan kepadamu. Qul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang al-a'ma, orang yang buta, dengan al-basir yang melihat? Afala tatafakkaruna, apakah kamu tidak memikirkannya? Ya. Wa anzir bihi, peringatkanlah, bihi dengan Al-Quran itu, allazina yakhafuna, pada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, akan dikumpulkan menghadap Tuhannya nanti di hari kiamat. Laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka selain Allah sebagai waliyun, yang melindungi, sebagai pelindung, wala syafi'in, yang pemberi syafaat, la'allahum, agar mereka yattaquna, bertakwa. Wala tatrudil ladzina, janganlah engkau mengusir orang-orang yang yad'una rabbahum, menyeru kepada Tuhannya, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, di siang hari, di sore hari, yuriduna wajhahu, yang mengharapkan keridhaannya, wajhahu. Ma 'alaika min hisabihim, engkau tidak memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka, min syai'in, sedikit pun. Wa ma min hisabika, dan tidaklah tanggung jawab perbuatanmu, alaihim, dibebankan kepada mereka, min syai', sedikit pun. Fatatudahum, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, fatakuna minaz zalimin, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika, demikian hal itu, fatanna, kami menguji, ba'dahum bi ba'd, sebagian mereka, ya, dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Liyaqulu, agar mereka berkata, ahaulai minallah, orang-orang semacam inilah, orang-orang semacam ini, manallah, yang diberi anugerah oleh Allah, alaihim min bainina, atas mereka di antara kita. Alaihissallahu, Allah berfirman, tidakkah Allah bi'a'lam, lebih mengetahui, bisyakirina, tentang mereka siapa yang bersyukur. Nah, ini tentang orang-orang yang diberikan, ada yang dilebihkan kelebihan harta, ada juga yang dicukupkan oleh Allah. Ya, bukan, kita sudah pernah dengar lawang kata kalau dalam Al-Quran, lawang katanya kaya bukan miskin, tetapi cukup. Ya, huwa aghna wa aqna, Allah itu maha mengayakan hambanya dan maha mencukupkan. Jadi ada yang kaya, ada yang cukup, bukan ada yang kaya dan miskin. Allah yang maha mencukupkan. Allah ingin melihat siapapun dari kelompok ini, baik yang diberikan harta yang banyak ataupun tidak, mana yang paling bersyukur. Wa idza, dan apabila ja'aka, datang kepadamu, allazina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, faqul, katakanlah, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Kata rabbukum, Tuhan kalian telah menetapkan, ala nafsihi, pada dirinya, ar-rahmah, sifat kasih sayang, annahu man amila minkum, barang siapa di antara kalian yang melakukan kejahatan, bijahalatin, disebabkan karena kebodohan, thumma taba, kemudian dia bertobat, min ba'di, setelah melakukan kejahatan itu, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, maka dia yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Wa kadzalika, dan demikian itu, nufassilu, kami terangkan, al-ayat, ayat-ayat Al-Quran, ya, wa litastabina sabilul mujrimin,
agar terlihat jelas sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Ya, Allah sudah sampaikan ini kebenaran, ini yang hak, maka akan tampak yang mana batil, yang mana zalim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini aku, kata Allah, mohon maaf, ini aku, kata Rasul, nuhitu, dilarang, an a'buda, untuk menyembah Tuhan-Tuhan allazina, yang tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah. Qul, katakanlah, la attabi'u, aku tidak akan mengikuti, ahwa'akum, keinginan kalian. Qad dhalaltu, jika aku berbuat demikian sungguh aku telah tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk minal muhtadin, termasuk tidak mendapatkan petunjuk. Jika aku mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang menyembah selain Allah. Qul, katakanlah, ini aku ala bayyinah, di atas keterangan yang jelas, yaitu Al-Quran, min Rabbi, dari Tuhanku. Wa kadzdzabtum bihi, sedang kalian semuanya mendustakannya. Ma indi, bukan hak aku, kewenanganku. Ma tasta'jiluna bi, yang kamu tuntut untuk disegerakan kepada tangannya. Inil hukmu illa lillah, kecuali inilah ketetapan hukum yang dimiliki oleh Allah. Yaqussul haq, dia yang menerangkan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi ini banyak beberapa hal kita diajarkan kalimat-kalimat qul, katakanlah, katakanlah, katakanlah. Nah, ini memberi tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul la yantiqu illa wahyun yuha, tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Tidak pernah berbuat sesuatu kecuali itu atas perintah dari Allah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law anna 'indi, seandainya ada padaku, ma tasta'jiluna bihi, apa yang kamu minta disegerakan keberadaannya, laqudiyal amru, tentu selesailah segala perkara, baini wa bainakum, di antara aku dengan kalian. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang berbuat zalim. Kaum-kaum banyak kaum ketika masa Nabi Muhammad SAW selalu minta mukjizat atau bahkan minta azab. Mana kalau memang benar ada Tuhanmu, coba segerakan azab, selalu diminta seperti itu. Makanya Nabi menyampaikan, itu bukan hak saya. Itu bukan hak saya, bukan wewenang saya. Semuanya wewenang Tuhanku. Mau memberi azab ataupun tidak, itu adalah haknya Allah. Wa indahu, dan ada padanya sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci semua yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui illa huwa, selain Dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak ada yang gugur daripada daun-daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habba, tidak ada sebutir biji pun, fi zulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, wala rabbin, dan tidak pula yang basah, wala yabisin, atau yang kering, illa fi kitabin mubin, yang tidak tertulis, kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata ataupun dalam lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu artinya sesuatu yang sudah jelas dan nyata. Allah sudah tetapkan semuanya. Allah tahu
di mana daun-daun jatuh, di mana biji-biji di dalam kegelapan bumi itu tumbuh, semuanya Allah Maha mengetahuinya. Ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, senantiasa mendekatkan diri kepadanya, senantiasa memohon petunjuk, ya, senantiasa juga belajar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kita baca perlahan-lahan, kita lihat terjemahannya, kita belum paham dibaca ulang. Ada yang menyampaikan, jemaah, saya belum paham Ustaz. Biasanya lihat terjemahannya itu belum paham, ya dibaca berulang-ulang, ya, atau cari Al-Quran yang ada Al-Quran terjemahan ataupun Al-Quran terjemahan lafziah, ya setiap kata ada terjemahannya. Nah, itu supaya bisa lebih memahami, membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena ini petunjuk. Nah, ini sudah menjadi skenario hidup kita. Ya, yang pernah saya sampaikan, untuk bisa menjadi tercipta film yang baik itu dari aktor yang betul-betul paham skenario. Ya, dia betul-betul paham, hafal apa yang isi skenario itu, kemudian dia lakukan, dia tampilkan apa isi skenario-nya. Seharusnya kita seperti itu. Apa isi Quran kita betul-betul pahami. Oh, inilah yang ditunjukkan, ini yang diajarkan, ini oh ini maksud daripada isi Al-Quran. Nah, kita sudah lama hidup di dunia, tetapi kita tidak pernah betul-betul memperhatikan Al-Quran. Ya, kita sekedar baca, bahkan berlomba-lomba sampai khatam, tapi tidak mau berlomba-lomba tahu apa sih yang kita baca, ya, apa yang dibaca sebenarnya ini, apa maksudnya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah kaum terdahulu yang menyampaikan, Allah menyampaikan ini kaum-kaum ada yang zalim, ada yang fasik. Allah sudah sampaikan sedikit yang bersyukur. Ya. Jadi antara syukur dan sabar ternyata sulit untuk kita bersyukur. Banyak di antara kita lolos dalam ujian kesabaran. Ya, banyak di antara kita lolos dalam ujian kesabaran. Dia sabar hadapi sabar. Tapi sedikit yang lolos dalam ujian syukur. Ya. Buktinya hal yang sepele saja. Kita lewat ada uang koin 50 rupiah atau 500 rupiah, itu dianggap biasa. Atau di dalam rumah, bahkan di saku, ada saya lihat kenapa sampai dia saku. Oh, tidak ada jangannya. Apa bedanya 500 rupiah dengan 5 juta rupiah? Bedanya karena besar. Tetapi tidakkah kita melihat uang ini, siapa di balik yang mengatur rezeki ini? Yaitu Allah. Nah, jadi kita masih terpaut tentang rasa syukur kita kepada sesuatu yang besar. Kita lebih bersyukur kalau dapat uang 5 juta rupiah ketimbang 5.000 rupiah. Padahal sama-sama yang memberikan, yaitu Allah. Ya, jadi kita bagaimana syukur kita? Makanya kata Allah, memang qalil, sangat sedikit yang berhasil dalam ujian syukur. Ya, sangat sedikit. Nah, kita ini terus bersyukur kepada Allah, menjaga rasa syukur kita kepada Allah ya dengan jalan-jalan sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita, selalu bertobat, selalu menjaga taubat di hadapan Allah. Ya, selalu melihat sisi positifnya. Atau kalau ulama-ulama terdahulu memang yang dilihat itu, kan kalau kita isi dalam gelas air setengah, tergantung yang kita lihat gelas itu setengah isi atau setengah kosong. Ternyata lebih banyak di antara kita melihat setengah kosong, ya, tidak melihat setengah isi daripada gelas itu. Itulah karena kita masih dipengaruhi dengan hal-hal materi. Kita masih belajar sampai terus untuk kita menjaga diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
insyaallah kita sampai masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.